Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya Andi Prakasa Hadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah audio digital, yaitu mata kuliah yang membahas dan mempelajari tentang pembuatan musik digital dengan menggunakan software Fruity Loop, yang pada kesempatan kali ini saya menggunakan versi 12, yang pada perkembangannya sekarang Fruity Loop sudah sampai versi 20 ya. Nah, silahkan aja Anda bisa menggunakan versi-versi yang terbaru, cuma pesan saya, gunakanlah software yang sesuai dengan alat yang Anda gunakan, sehingga nanti akan mempermudah di dalam prosesnya ya. Jadi kenapa di sini saya menggunakan versi 12, dikarenakan disesuaikan dengan alat yang saya gunakan pada saat membuat musik digital. Nah, pembuatan musik digital di sini nanti akan dibahas tentang membuat sebuah lagu dengan menggunakan instrumen-instrumen digital yang ada di dalam softwarenya, dengan menggunakan acuan sebuah lagu yang menggunakan notasi angka atau not angka di dalam penulisan atau di dalam perwakilan nada-nadanya. Dan pada contohnya nanti saya akan menggunakan lagu Indonesia Raya, lagu wajib negara kita, untuk latihan di dalam membuat lagu. Nanti untuk instrumen yang digunakan dalam mata kuliah ini itu ada melodi, kemudian ada rhythm ya, kemudian ada bass dan ada drum ya. Masalah nanti mau ditambah dengan instrumen lain silakan, sesuai dengan kreativitas Anda masing-masing. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengenalkan dulu bagian-bagian dalam musik dan Fruity Loop 12 dalam bentuk presentasi, dan juga nanti saya tunjukkan di dalam Fruity Loop-nya seperti apa, bagian-bagiannya di sebelah mana ya. Cuma untuk pengertian musik dan lain-lainnya atau bagian-bagiannya di situ nanti akan saya sampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, itu untuk pembahasan pada kesempatan pagi hari ini di dalam mata kuliah audio digital, yang pada kesempatan kali ini masuk pada sesi 1. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat menyaksikan pembahasannya. Ya, jadi di dalam mata kuliah audio digital seperti yang sudah saya sampaikan, di situ membahas tentang pembuatan musik menggunakan instrumen musik digital atau software yang dapat dijalankan dari player audio. Player audio itu seperti Winamp ya. Winamp paling dasarnya ya. Atau ketika kita gunakan dalam pengolahan video. Ya, seperti kita mengolah video menggunakan Premiere ya, atau menggunakan Pinnacle atau menggunakan Corel Video Studio ya. Jadi kita membuat musiknya itu dari Fruity Loop ya, membuat musiknya dari Fruity Loop berupa musik digital, kemudian kita gunakan di dalam video ya. Itu kenapa kok harus kita buat sendiri, karena seperti yang kita tahu atau seperti yang banyak digunakan itu, ketika kita membuat video, entah itu video company profile atau video apalah ya, dan kita publikasikan di dalam YouTube misalkan, karena yang paling mudah di situ ya, kita publikasikan di YouTube, maka nanti ketika kita menggunakan gambar ataupun musik yang mempunyai copyright ya, maka secara otomatis, atau punya orang lain lah, maka secara otomatis YouTube akan memblokir ya. YouTube akan memblokir. Di dalam video tutorial video kuliah saya itu ada sekitar 2 atau 3 file video yang terkena copyright, karena saya menggunakan contoh video klip punya
beberapa artis ya. Nah itu padahal itu untuk pembelajaran, tetap saja kena ban ya itu, tapi nggak ada masalah karena royaltinya nanti diberikan ke yang punya musik, nggak ada masalah ya, karena saya nggak mikir royalti. Jadi entah ini kena monetize atau enggak saya nggak mikir ya. Jadi intinya hati-hati ketika nanti Anda menggunakan secara komersil video yang Anda gunakan di dalam YouTube ya. Entah itu video company profile, gathering, kemudian video wedding ya, ataupun yang lain lah, anniversary ya. Musik-musik yang digunakan itu sebaiknya dibuat sendiri ya. Atau kalau menggunakan background video atau menggunakan background gambar ya, itu juga harus hati-hati. Cari yang free royalty ya. Nah ini intinya di digital untuk membuat musik secara digital dengan software ya. Software yang digunakan adalah Fruity Loop 12. Baik, yang pertama apa itu musik? Ya, musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung nada, irama, lagu, dan harmoni, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan nada. Ya, ketika Anda bersiul, ya, itu juga sudah jadi musik sebenarnya, ya, sudah menjadi musik karena di dalam Anda bersiul itu ada nadanya, ya. Ada nadanya, ada iramanya, ada lagunya ya, dan ada harmoninya ya. Jadi nggak ngawur, urut ya, urut, kemudian diberi jeda ya, nggak langsung telujur terus ya, ada berhentinya, ada nyanyinya. Nah itu disebut dengan musik ya. Jadi suara-suara yang disusun sedemikian rupa. Jadi musik itu tidak harus dari alat musik ya. Musik ini tidak harus dari alat musik atau tidak harus menggunakan alat musik ya. Ini beberapa waktu yang lalu sempat viral bahwa ada drummer yang menggunakan ember. Nah itu juga musik ya, meskipun pakai ember ya, dan ember bukan alat musik. Nah itu inti dari musik. Kemudian unsur musik di sini ada nada, melodi, irama atau beat, kemudian birama, tempo, harmoni ya. Sering kita dengar, tapi kadang kita tidak begitu detail di dalam mengetahui apa itu nada, apa itu melodi, irama, dan lain sebagainya ya. Ini. Nah unsur musik yang ada di situ sebenarnya sebagian kecil ya. Kalau kita mau detail itu ada banyak sekali. Cuma di sini nggak membahas banyak karena di sini yang penting kita bisa membuat musiknya ya. Jadi yang penting kita bisa membuat musiknya, dan unsur yang terpenting di sini ya ini ada nada, melodi, irama, birama, tempo, dan harmoni ya. Itu. Baik, untuk nada yang pertama, nada adalah bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan ya. Nah itu juga sudah nada ya. Meskipun hanya nana saja ya, tapi beraturan. Ya, memiliki frekuensi tunggal tertentu. Frekuensi ini mempunyai jarak ya. Jaraknya ya, jarak nadanya ya, itu ini frekuensi ya, tingkat kemunculan nadanya. Nah, itu yang teratur ya, itu frekuensi. Jadi seperti gelombang itu munculnya teratur ya, tes itu gelombang ya. Nah ini frekuensi juga sama, dalam nada munculnya teratur ya. Jadi kalau dibuat dalam 1 detik itu ada 10 ketuk ya, dia akan dibuat 1 detik 10 ketuk terus. Nah itu frekuensi ya. Nih, dalam teori musik setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu ya, menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan
Jadi setiap nada itu punya tinggi nada tersendiri ya. Jadi kalau saya nyanyi dengan Judika nyanyi itu berbeda, tinggi nadanya berbeda ya, itu, dan frekuensinya itu bisa sama ya, karena lagu yang dinyanyikan sama, cuma tinggi nadanya bisa berbeda. Nah, karena tinggi nada setiap orang itu berbeda, maka ada pada saat-saat tertentu orang menyanyikan lagu yang sama dengan orang lain, nadanya diturunkan atau nadanya dinaikkan ya. Nah ini, jadi istilah menaikkan nada atau menurunkan nada itu sebenarnya tergantung dari tinggi nada seorang vokalis ya, seorang vokalis. Jadi ketika vokalis itu nggak bisa mencapai nada tertentu sebagai patokan, dia bisa menurunkan, otomatis nanti musiknya juga diturunkan nadanya supaya bisa harmoni. Nah itu yang harmoni ya, supaya bisa harmoni. Nah, di dalam implementasinya dengan menggunakan Fruity Loop, di sini nanti kita lihat ya. Nah, di dalam implementasinya dengan Fruity Loop, tinggi nada itu nanti bisa kita lihat dari sini. Ini saya coba yang pakai piano ya, biar kelihatan. Biar terdengar. Kalau ini snare drum, ini drum semua ya defaultnya. Nanti saya jelaskan lebih detail. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, ini namanya piano roll. Piano roll di sini untuk menyusun nada-nada pianonya ya. Jadi di dalam piano roll di sini ada C0 sampai C10 ya. Nah, C0 sampai C10 itu adalah tinggi nada. Defaultnya itu adalah C5. Ya bukan default, standarnya ya, standarnya atau kebanyakan orang ini tinggi nadanya adalah tinggi nada kelima ya, dengan nada awal C itu ya. Nah, ini dari pengaturannya ya. Jadi kalau kita klik di sini, kalau kita tekan di dalam C5-nya ya, nah ini akan bunyi ting ya, itu mempunyai tinggi nada yang berbeda dengan yang C4 ya. Nah, bisa Anda dengarkan ya, tinggi nadanya berbeda ya, itu. Jadi antara C5 dengan C4 mempunyai suara yang berbeda dikarenakan apa? Tinggi nadanya juga berbeda ya. Itu sebentar. Oke ya. Nah, ini ya, dong gitu ya. Kemudian ini ya, berbeda suaranya antara C4 dan C5 ya. Nah, itu di dalam tinggi nada ya. Jadi masing-masingnya nanti punya 7 tingkat nada ya. Ya, punya 7 nada ya, sorry. 1 do re. Nah, C6 lebih tinggi ya. C6 lebih tinggi, C4 lebih rendah. Nah,
Nah, nanti kalau kita pengen menyanyi itu bisa dicocokkan dengan tinggi nada kita. Jadi misalkan kita ngomong do ya, do, do. Nah, ini tinggi nadanya cocok dengan yang mana? Do, do, do. Nah, kalau cocok dengan yang 4 berarti kita bisa menggunakan tinggi nada 4 ini untuk menyusun nadanya atau melodinya. Ya. Kalau cocok dengan yang 5 maka kita bisa susun tinggi nadanya di sini. Ya. Nah, itu di dalam pengaturan. Oleh sebab itu di dalam vokal group ya, vokal group atau core ya, itu ada suara 1 2 3. Suara 1 2 3 itu berarti suara tingkat nada 5, 4 dan 6. Jadi ada yang lebih rendah, ada yang standar, ada yang lebih tinggi ya. Itu di dalam vokal group atau core ya. Nah, ini untuk tinggi nada di dalam Fruity Loop ya. Nah, itu untuk pengaturan nadanya ya. Simbol perwakilan untuk nada ketika ditulis itu disebut dengan not atau notasi ya. Not atau notasi. Simbol perwakilan untuk nada ketika ditulis ya. Nah, notasi ada 2, ada notasi balok dan notasi angka atau not balok dan not angka. Not balok bentuknya berupa simbol-simbol, not angka bentuknya berupa tulisan angka ya. Dimulai dari 1 untuk do sampai dengan 7 untuk si ya, itu. Nah, ini untuk nada. Yang berikutnya ada melodi. Ya. Melodi di sini secara harfiah, melodi adalah urutan nada dan jangka waktu nada. Ya. Urutan nada atau jangka waktu nada, ya. Itu tersusun di dalam notasi juga ya. Jadi kalau kita tuliskan itu dalam notasi nanti ada jarak-jaraknya ataupun urutannya ya, itu melodi. Jadi misalkan kita membuat lagu do re mi fa sol mi do, kan ada yang panjang ada yang pendek. Nah, itu berarti disebut dengan melodi ya, urutannya atau jangka waktunya. Do re mi fa sol mi do misalkan ya. Nah, ini untuk melodi ya. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif dan biasanya diulang-ulang pada lagu dalam berbagai bentuk ya. Terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif ya, itu melodi. Jadi kalau kita buat di dalam Fruity Loop ya, nah misalkan di sini ya, pakai nada dasar C5 dengan tinggi nada 5, maka di dalam penyusunannya nanti tinggal kita klik ya, do-nya itu satu ketuk atau setengah ketuk. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan ya. Do re mi ya, do re mi fa sol ya, mi do misalkan ya. Nah, ini satu frasa, ini satu frasa ya, satu frasa musik. Jadi kalau kita jalankan nanti bunyinya ada yang panjang ada yang pendek. Nah ya,
Ini untuk setengah nada. Kalau misalkan pengen kita buat lebih panjang ya bisa kita buat. Ya, nah ini bisa. Do, re, mi, fa, sol. Ya. Mi, do. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Nah itu, ya. Nah ini nada. Nah ini kalau kita pengen menyusun nadanya, ya. Ini panjang pendeknya. Ya, ini panjang pendeknya. Ya. Jadi kemunculannya nanti bisa diatur sesuai dengan panjang pendek nadi nadanya. Nah ini untuk melodi ya. Untuk melodi di dalam pembuatan musik. Ya, ini. Nah itu untuk melodinya ya. Nah, Fruity Loop bisa membuat itu, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh ketika kita pengen menyusun nada, ya, menjadi melodi. Nah, itu untuk melodi ya. Jadi satu frasa ya, satu frasa musik atau satu time frame ya. Itu di dalam pengaturannya ketika kita menggunakan Fruity Loop ini seperti satu bars ya. Satu bars itu ya ini satu bars ya. Ya, satu bars. Jadi kalau saya ketik di sini ya. Nah di dalam satu bars ini berisikan 4 ketuk ya. Nah kalau kita lihat di dalam piano rollnya, maka nanti dapat kita lihat setiap ketuknya mengisi satu bagian ya, satu bagian. Nah ini untuk pengaturannya. Jadi frasa atau bars ya itu ya seperti ini. Ya, frasa atau bars itu seperti ini, berisikan jumlah ketukan sesuai biramanya. Kalau menggunakan birama 4/4 maka jumlah ketukannya 4 ya. Satu bars terdiri dari 4 kolom ya, itu. Nah ini di dalam pengaturannya. Kalau di dalam not balok ya, kalau di dalam notasi di sini bisa kita lihat misalkan saja ya not angka ibu kita Kartini. Nah ini kalau kita lihat di dalam susunan angkanya, maka nanti di sini kita bisa lihat ada garis dan garis. Nah ini sebutannya satu bars ya. Ini sebutannya satu bars. Ini satu bars, ini satu bars, ya. Itu. Ini satu bars. Jadi bisa Anda lihat ada yang angkanya 4, ada yang angkanya lebih dari 4 ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada yang angkanya cuma 3, 1, 2, 3. Ya.
Nah, ini contoh dari pengaturan frasanya ya, satu frasa. Jadi susunan nada-nada di dalam satu frasa. Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturan pembuatannya, ya. Itu. Nah, ini kalau kita menggunakan Fruity Loop, ya. Itu. Nah, ini melodi, ya. Melodi sering terdiri dari satu atau lebih frasa musik atau motif dan biasanya diulang-ulang pada lagu dalam berbagai bentuk. Jelas ya ini. Nah, itu dari melodi. Yang berikutnya ada irama atau beat, ya. Irama adalah gerakan berturut-turut secara teratur dalam teori musik. Irama mengacu pada pengulangan not dan istirahat atau hening dalam suatu waktu. Ya, ini gerakan berturut-turut secara teratur dalam teori musik. Irama mengacu pada pengulangan not dan istirahat atau hening dalam satu waktu. Ya. Seperti pada refrain itu kan kadang diulang-ulang kan dalam satu lagu ya. Nah, itu irama. Cara terbaik untuk menggambarkan irama adalah sebagai gerakan musik yang terkontrol dalam waktu. Ya, itu. Jadi terkontrol ya, terkontrol. Mengontrolnya dengan apa? Mengontrolnya dengan ketukan atau beat. Ya. Jadi kalau kita menyanyikan lagu, di situ ada biramanya ya. Birama 4/4 berarti satu ketuk itu ada dalam satu ketuk ya ada 4 nada ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi dalam satu bars dalam satu bars ada 4 ketuk. Dalam satu frasa ada 4 ketuk. Itu kalau pakai birama 4/4. Ini. Ya. Jadi irama itu seperti beat ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada pengaturannya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah ya, nah kecepatan untuk mengulang-ulang lagi lagunya itu disebut dengan tempo ya. Temponya seberapa. Nah, di dalam Fruity Loop untuk mengetahui beatnya, walaupun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya, karena di Fruity Loop itu jelas sudah teratur ya. Ini jelas sudah teratur. Jadi kalau ini saya buat di sini, ini nanti bunyinya ya sudah teratur per ketuk ya. Tapi bisa juga kita aktifkan untuk pengontrolnya ini dengan menggunakan metronom. Ya, ini metronom ini yang atasnya. Melihat nama toolsnya ini di bagian sebelah sini ya. Ini nanti muncul nama-nama toolsnya. Nah, ini metronom. Kalau diaktifkan, maka nanti ketika di play ini ada suara. Nah, kalau saya hilangi suaranya, nah itu metronomnya masih tetap aktif ya. Nah, terus ya, ini untuk mengontrol ya, untuk mengontrol. Nah, kalau kita menggunakan instrumen musik yang tidak digital ya, maka nanti di dalam pengaturannya di sini agak susah ya. Biasanya mengatur tempo itu agak susah, sehingga kadang cepat, kadang pelan ya, nggak stabil. Nah, untuk mengontrol tempo supaya stabil maka dibutuhkan metronom ya, itu agar iramanya bisa tetap sesuai keinginan atau pengaturan ya.
nggak cepat pelan, nggak seperti itu ya. Nah ini irama, jadi digunakan untuk mengontrol musik ya, mengontrol musik dalam waktu ya ini. Nah ini irama atau beat. Alat yang digunakan biasanya menggunakan metronom atau keyboard ya. Keyboard ada metronomnya ya. Alat metronom seperti apa kalau yang analog atau yang umum ya. Nah metronom yang umum di sini seperti jam pasir ya. Nah ini ya, klek 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 ya, geser tek 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 tek. Gerakannya ke kiri ke kanan ya metronom ini. Tinggal nanti kecepatannya mau dibuat seberapa, temponya ya. Itu mempengaruhi kecepatan gerak metronomnya ya. Nah ini contoh metronom ya. Nah itu kalau kita pengen menggunakan metronom ya. Nah, bentar ini saya akan tunjukkan lagi contoh dari metronom. Nah ini ya metronom bergerak ke kiri ke kanan ya. Kecepatannya diatur dari sini ya, temponya diatur dari sini. Nah ini untuk metronom pengatur atau pengontrol ya, pengontrol kecepatan musiknya ya itu. Nah ini dari irama atau beat ya. Yang berikutnya birama ya. Dalam notasi balok, birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Dalam notasi ya, notasi balok bisa, angka bisa sebenarnya sama ya. Birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketuk dalam bagian tersebut. Misal birama 3/4 itu menunjukkan nada-nada pada tiap ruas birama seharga 3 ketukan. Nah tiap ruas itu sama dengan tiap baris ya, atau tiap frasa ya itu. Contohnya nih, nah ya ini satu ketuk ya, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk, satu ketuk. Berarti kalau ada 4 ini berarti biramanya adalah 4/4. Jadi birama itu untuk menunjukkan ketukannya ya, banyaknya ketukan dalam satu frasa atau satu segmen ya ini ya itu. Nah ini dari birama. Jadi kalau di awalnya di situ ada tulisan birama 4/4 ya, maka nanti di dalam pengaturannya di sini, nah ini ya, berarti dalam satu ketuknya, dalam satu barsnya ya, satu segmennya itu ada 4 ketuk ya, gitu. Atau kita melihat dari susunannya ini saja, ini sudah bisa terlihat ya, menggunakan 4/4 atau 2/4 atau 3/4 ini bisa kelihatan ya. Setiap bagiannya terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah itu unsur ketukan. Kalau di dalam not balok itu ada tulisannya pakai 4/4 atau 3/4 itu ada. Ya, tapi kalau dari not angka ini bisa kita lihat dari batas-batasnya. Ini namanya garis birama ya. Namanya garis birama.
1, 2, 3, 4. Kalau di sini cuma 3 angka, berarti pakainya 3/4 ya. Nah ini nota angka birama 3/4 bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3. Kenapa disebut dengan 3/4? Karena setiap ketuk ini bernilai 1/4. Jadi adanya 4/4 yang umum ya, 4/4, 3/4, 2/4, 6/8. Nah 6/8 ini sama dengan 4/4 juga ya. Ini setengah dari 4/4 itu 1/8. Setengah dari 1/4 ya, setengah dari 1/4 itu 1/8. Jadi kalau 6/8 di sini bagiannya, di situ ada 8 ya. Kalau ini kan 4/4, nah bagiannya ini cuma 4, 1, 2, 3, 4 ya. Itu. Sedangkan kalau 6/8, setiap bagiannya di sini bernilai 1/8. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Batasnya tidak di sini ya tentunya ya. Batasnya di sini di dalam 6 angka. Nah, ini batasnya ya. Garis biramanya di sini kalau pakai yang 6/8. Jadi kalau pakai yang 6/8 itu setiap nilainya ini bernilai 1/8 ya. Itu 1/8 itu setengahnya dari 1/4 ya. Jadi tidak ada birama 3/7, enggak ada ya. Ya kalau enggak 4, 8. Nah itu di dalam pengaturan 1/16 ada ya. Ini. Nah itu di dalam pengaturan dari birama ya. Jadi misalkan birama 3/4 menunjukkan ada nada pada setiap ruas birama seharga 3 ketukan, yang setiap ketukannya bernilai 1/4. Tuh. Nah contohnya seperti ini 4/4 ya. 4/4 itu berarti dalam setiap bars ini terdiri dari 4 ketuk, yang tiap ketuknya bernilai 1/4 ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam pengaturannya di sini ketika kita menggunakan birama ya itu pasti dibatasi dengan garis birama ya. Dibatasi dengan garis birama. Nah, ini garis biramanya seperti ini ya. Itu berisikan 4 nada, 4 ketuk atau 3 ketuk atau 2 ketuk tergantung dari pengaturan ya itu. Nah ini beberapa hal yang berkaitan dengan birama ya.
Jadi birama ini untuk menentukan jumlah ketukannya dalam setiap batch. Nah, kalau di dalam Fruity Loop di sini misalkan saja pengen saya ganti dari 4/4 menjadi 3/4. Pengaturannya bagaimana? Ya. Pengaturannya di sini maka kita bisa atur dari menu option. Kemudian kita pilih project general setting. Nah, ini ada ya. Bit per batch ya. Itu 3. Ya, turunkan dengan menggeser ke atas atau ke bawah ya, menaikkan atau menurunkan itu dengan menggeser ke atas atau ke bawah ya. Ini step per bitnya 4 ya. Nah, itu berarti di dalam pengaturannya di sini kita menggunakan 3/4. Nah ya, nanti di dalam penentuannya di sini akan berubah ya, 1, 2, 3 ya, cuma 3 ketuk ya, yang 1 ketuk tidak ada karena diubah menjadi 3/4 ya. Ini setiap nada bernilai 1/4, berarti ini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 ya. Cuma ada 3 ketuk. Kalau 6/8 ya berarti tinggal diganti dari option ya. Oh sorry. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Jadi secara default di dalam Fruity Loop ini akan menggunakan birama 4/4 ya. Secara default pakai birama 4/4. Nah, kalau mau diubah ke birama 3/4 bagaimana? Nah, ketika ingin diubah ke birama 3/4 maka di sini nanti kita bisa atur optionnya ya. Option, project general setting, kemudian tinggal kita atur ya 3/4 ya, step ya. Maka nanti ketika kita close di sini akan muncul hanya 3 ketuk ya. Akan muncul hanya 3 ketuk. Kalau 6/8 ya berarti tinggal kita ganti dari menu option, project general setting, di sini kita naikkan jadi 6, ini kita naikkan jadi 8. Nah, ini sudah jadi 6/8 ya. Kita perlebar, nah ya, 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6 ketuk. Masing-masingnya berharga 1/8 ya. Satu per 8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturan biramanya ya. Nah, ini di Fruity Loop bisa kita atur dari sini ya, 4/4 ya, berarti 4, ini 4 udah otomatis ya, menyesuaikan. Nah, itu kalau kita pengen mengubah biramanya ya di dalam Fruity Loop. Nah, itu untuk birama. Kemudian yang berikutnya ada tempo ya. Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard ya. Di dalam keyboard terdapat digital metronom yang bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Jadi misalkan birama 3/4 atau 4, kecepatannya seberapa ya. Tempo standar lagu pop antara 64 sampai 80.
atau 100 sampai 120 ya. Ini temponya ya. Untuk lagu march bisa antara 140 sampai 160, dan lagu country atau Dixieland ballad ya itu mungkin bisa sampai 220 ya. Ini untuk tempo, jadi kecepatannya ya. Misalkan birama 4/4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah itu dengan tempo standar misalkan 80 ya atau 100. Tapi kalau lebih cepat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, lebih cepat lagi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah itu tempo ya, kecepatan dari biramanya ya. Ini nah di dalam Fruity Loop untuk pengaturan temponya di sini nanti kita bisa menentukan dari sini. Nah ini ya, ini tempo. Jadi secara default Fruity Loop menentukan temponya 130 ya. Ini mas kurang cepat, pop terlalu cepat, jadi tengah-tengah ya, bukan pop bukan mas ya. Nah kalau pengen diubah 80 ini tinggal di drag ke bawah 100 atau 100 atau 80, ini tinggal kita drag ke bawah ya. Nah, itu. Atau ini tinggal kita drag ke atas ya. Nah itu untuk pengaturannya ya, ketika kita pengen mengatur tempo. Jadi kalau ini saya atur 110, maka temponya adalah seperti ini dengan birama 4/4 ya. 2 ke 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah ini untuk yang 110. Kalau saya atur yang 140 misalkan ya untuk lagu march atau 150 lah lagu march ya. Nah maka di sini nanti kecepatan itu juga berbeda. Ya, untuk lagu pop yang slow misalkan ya 80 atau 90 ya, antara 80 sampai 100 ya. Jadi kalau menyanyikan dengan tempo sekian itu berarti tinggal kita tentukan ya, misalkan saja na 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 na. Nah seperti itu ya. Jadi kecepatannya berbeda ya. Nah ini tempo, menentukan biramanya itu kecepatannya berbeda. Nah ini yang dimaksud dengan tempo di dalam lagu ya. Nah yang terakhir ada harmoni. Harmoni adalah paduan dua nada atau lebih yang dimainkan bersama-sama sehingga mendapatkan nada yang indah. Nada yang dipadukan adalah nada rendah dan yang lebih tinggi. Dalam hal ini akan mempunyai arti jika satu nada memiliki hubungan dengan nada yang lain. Ini biasa disebut dengan chord ya, atau paduan nada ya. Paduan nada contohnya kalau di dalam Fruity Loop itu seperti ini. Jadi kalau kita menyusun melodi itu biasanya dengan satu urutan ya seperti ini. Nah kalau kita menggunakan harmoni itu lebih dari satu, berarti misalkan menggunakan unsur nada do mi sol, berarti do kemudian mi ya kemudian sol. Nah ini dimainkan secara bersamaan ya. Nah berbeda ya, mempunyai satu kesatuan yang baik ya. Kemudian di sini saya berikan lagi do mi sol, di sini juga
sama ya. Tuh. Ya. Nah, ini kalau dibuat seperti itu, ini saya buat lebih pendek lagi. Ya. Nah, ini susunan lebih dari satu nada. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita ingin mengatur harmoni. Ya. Nah, kalau diganti dengan instrumen lain misalkan ya, nanti bisa memberikan efek yang berbeda. Ya. Misalkan saja apa ya, terus oke ya. Oh, ini insert ya, sorry, delete, change, replace ya, replace. Atau saya cari di sini saja. Oke. Nah, ini sih terus ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi panjang pendeknya ini nanti berpengaruh ya. Panjang pendeknya ini berpengaruh ketika kita ganti instrumennya ya, diganti dengan synthesizer ya. Man, ya sesuai dengan kecepatannya. Kalau ini saya naikkan, ini saya naikkan ya 170 misalkan. Ya. Jadi ada instrumen-instrumen yang cocok untuk musik country, ada yang tidak ya. Ini. Karena panjang pendeknya itu berpengaruh sesuai dengan temponya, kecepatannya. Ya, ini masih 170, kalau 100 200 misalkan, nah ini lebih beda lagi. Nah, tapi kalau ini pakai FL Case masih tidak ada masalah ya. Nah, ini berkaitan dengan harmoni. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan harmoni di dalam musik ya. Ini. Nah, itu untuk mengenal musik dan Fruity Loop ya, bagian dari mata kuliah audio digital untuk pagi hari ini ya. Baik, demikian penyampaian materi tentang mengenal bagian musik dan Fruity Loop 12, bagian dari mata kuliah audio digital, sesi yang pertama di Universitas Telkom untuk mahasiswa desain grafis S1. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pengetahuan, menambah pengetahuan, mudah dipahami, dan dapat dimengerti dengan baik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih Anda telah mau bergabung pada kuliah online pagi hari ini. Saya akhiri dulu untuk sesi kali ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.